Gimana? Kalian semuanya pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak sehat banget. Cuman kantong Bapak aja yang kurang sehat. Sama. Oke, anak-anak sekalian, untuk memulai pelajaran kita supaya barokah, supaya bermanfaat dunia akhirat, ada baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Zulfikar sebagai ketua kelas, silakan. Siap, duduk rapi. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca dan dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah berkah ya buat hari ini ya. Lebih afdol lagi kita awali dengan baca surat pendek. Setuju ya? Setuju. Untuk itu kita baca surat Nas bersama-sama. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pembacaan surat pendek sudah selesai kita baca. Mudah-mudahan tambah berkah lagi ya. Amin. Saya absen dulu nih, siapa aja yang hadir, siapa aja yang enggak. Aldi. Hadir, Pak. Hadir Aldi. Aldi sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Udah makan belum? Udah sedikit. Sedikit. Emang nggak ditimpanin sama bapaknya? Maaf, Pak, lagi malas aja. Zulfikar, Wahudin, hadir. Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir. Salwa, hadir. Arindi, hadir. Arindi udah siap belajar hari ini? Insya Allah siap ya. Allahu Akbar. Fiandi hadir apa enggak? Dia sakit, Pak. Tadi saya dapat kabar dari dia demam. Sakit? Demam? Kita doain ya bareng-bareng supaya sehat lagi. Amin. Al-Fatihah. Galuh. Sakit, Pak. Galuh sakit juga. Betul, Pak. Sakit apa ini? Jatuh dari motor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan meninggal ya. Innalillahi itu kan bukan untuk orang yang meninggal, bukan untuk yang terkena musibah. Apa namanya? Men-stempel ikhlas sebagai ikhlas yang favorit buat saya. Aplaus dulu untuk saya. Oke, anak-anakku sekalian, doa sudah, ya, baca surat pendek sudah, mendoakan teman kita yang sedang kurang sehat kena musibah juga udah. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi kita, tapi nggak secara langsung kita bahas gitu ya. Materi kita hari ini itu apa? Saya memberikan sebuah analogi, gitu ya, sebuah perumpamaan. Nanti kalau ada yang bisa jawab langsung tuh tangan berebut, nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Jadi yang namanya manusia itu kan zaman dulu sebelum zaman sekarang kan canggih ya. Ada handphone, di situ ada Google Maps. Mau kemana aja tahu kan? Bahkan diwujudin kan sama si Google Mapsnya. Belok ke kanan, belok ke kiri. Nah, tapi juga enak banget. Nah, orang zaman dulu bisa begitu? Belum bisa. Nah, sekarang pertanyaan begini. Ini si Budi ke Gunung Kawi.
Gunung Kawi, kemudian dia belum nyampe puncak, dia tersesat di hutan, tengah hutan. Kalau si Budi ini pengen sampai ke tempat tujuannya, itu harus menggunakan apa coba? Oh iya, Neng, pakai apa Neng? Pakai kompas. Emang kompas itu apa? Kompas itu buat penunjuk arah ketika tersesat. Penunjuk arah ketika sudah tersesat. Ketika nggak tersesat juga bisa sih nunjukin arah, tapi urgennya itu kompas dipakai ketika kita tersesat. Cakep. Oke, baik. Nah, begitu juga kita manusia nih, ya. Manusia memerlukan yang namanya buku petunjuk. Allah menurunkan agama, ya salah satunya supaya manusia itu tidak tersesat. Nah, agama itu sendiri kan artinya itu tidak, agama itu rusak. Berarti orang yang beragama itu orang yang tidak rusak. Turunan daripada agama, ya, agar kita lebih mudah lagi dalam mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat, maka Allah itu menurunkan buku petunjuk. Allah menurunkan yang namanya Al-Quran dan hadis. Tuhan, firman Allah, kalau hadis ucapan Nabi atau Rasul. Pinter baik orang Islam, gitu ya. Petunjuk keselamatan kita sebagai orang Islam. Sumber hukum Islam. Oke, baik. Itu materinya ya. Kalau digarisbawahi sumber hukum Islam. Biasanya sih sama kan ya, orang dari ujung sampai bel gitu ya. Kayaknya itu udah ini ya, udah namanya. Udah harus kita rubah mindsetnya ya. Model pembelajaran kita, cara kita belajar hari ini yaitu discovery learning. Apa? Oke, discovery learning ini adalah saya hanya memberikan analogi tadi ya, stimulus di awal, kemudian pada intinya nanti kalian belajar itu mencari referensi sendiri-sendiri. Mau dari internet, mau dari buku LKS, mau dari buku paket, mau dari jurnal, mau dari TV, mau dari pustaka, mau dari apapun, itu boleh. Akan Bapak bentuk kelompok diskusi. Bapak buat tiga. Silakan kalian mencari referensi tersebut. Bebas ya, dari mana? Dari handphone boleh, dari internet boleh, dari buku boleh. Oke. Kalau memang kalian sudah mendapatkan banyak referensi materi tentang sumber hukum Islam, nah sekarang saya mau buat kelompok ya, kelompok diskusi. Setuju nggak? Setuju. Kenapa setuju? Ya lebih mudah aja Bang. Biar lebih mudah, biar kita bisa saling sharing gitu ya. Oke, bagus. Nah, kelompoknya udah terbagi ya, udah jelas di sini ada 3 kelompok. Nah, untuk materinya sumber hukum Islam ini kan ada 3 ya, Al-Quran, hadis dan ijtihad atau ijma begitu ya. Nah, saya klasifikasikan di kelompok 1 ya. Kalian mencari mendiskusikan, kan tadi kita udah mendiskusikan materi tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Catat ya. Ini kelompok 2 materinya hadis sebagai sumber hukum Islam. Nah, kelompok 3 ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, silakan kalian berdiskusi. Oke, baik. Ini sepertinya sudah mantap materinya ya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kita mulai saja presentasi diskusi kita hari ini. Saya mulai dari kelompok 1 Al-Quran. Silakan maju. Bawa kursinya boleh.
Ya, dari kelompok 2, kelompok 3 tentang Al-Quran. Silakan bertanya ke kelompok 1. Kamu nanya? Apa tuh? Apaan tuh? Silakan. Dalil apa yang menyebutkan tentang Al-Quran itu bahwa petunjuk yang diturunkan untuk umat Islam. Terima kasih. Oke, kesimpulannya dari kelompok kita adalah Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan bersifat yang mutlak. Oke, itu saja. Oke, kasih aplaus semuanya. Oke, baik. Discovery learning yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Patut untuk kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga diskusi kita pada hari ini pun juga sama, berjalan dengan sangat baik. Ya, patut untuk kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Apresiasi buat kalian dari saya. Baik, kelompok 1 mantap, kelompok 2 mantul, kelompok 3 jos lah. Ya. Nah, sebagai penutup kesimpulan pada hari ini materi kita, bahwa pengertian daripada sumber hukum Islam adalah rujukan yang bisa kita ambil sebagai pegangan untuk menjalankan agama kita, agama Islam, dengan tujuan mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Yang kedua, hadis sebagai sumber hukum Islam pengertiannya bahwa apa yang dikatakan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dipersetujukan oleh Nabi daripada perbuatan-perbuatan sahabat Nabi itu menjadi sumber hukum Islam juga untuk kita semuanya, seperti itu. Jadi apapun sunnah Nabi, ya insya Allah itu baik. Insya Allah itu baik dan bermanfaat. Makan tangan kanan, kemudian masuk ke dalam masjid kaki kanan. Mau makan kita berdoa. Kemudian sebelum kita tidur kita harus berdoa, berdoa. Gak apa-apa yang namanya manusia lah, gitu ya. Oke, baik. Kemudian ijtihad, pengertian ijtihad sebagai sumber hukum Islam, bahwasanya di zaman sekarang, di zaman yang semakin canggih ini, kasus-kasus yang terjadi pun semakin berkembang, gitu ya. Entah yang kemarin COVID seperti itu, sholat itu harus apa saknya gimana berjarak, ya berjarak. Kemudian kita nggak boleh salaman, baik sama emak, sama orang tua, sama temen di sekolah, seperti itu ya. Ulama-ulama beristihad, apa namanya, memikirkan solusi, gitu ya, hukum daripada sholat ketika kita mengalami wabah, gitu ya. Dan semuanya itu berjalan dengan sangat baik istihadnya, seperti itu. PR ya, PR. Jadi Bapak sudah menyiapkan di grup kelas kalian lembar kerja siswa seperti LKS, cuman berbentuknya itu elektronik. Kalian mengerjakan tugas tersebut dari handphone kalian masing-masing. Jangan sampai menjadi jakar, karena nilainya itu selesai kalian mengerjakan langsung masuk ke sumber data saya. Seperti itu. Paham tuh? Untuk menutup pertemuan kita, silakan dipimpin kembali doanya Abang Zulfikar, supaya ilmu yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat. Silakan. Siap, duduk rapi. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup hari ini ya dengan mengucap